Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Pemirsa, terutama ibu-ibu di rumah yang 24 jam nonstop, yang tidak ada asisten rumah tangga di rumah, ya, itu rentan sekali yang namanya emosi, ya. Semua ibu-ibu di dunia ini pasti merasakan, ya, bagaimana emosi itu, ya. Terlebih kalau menghadapi anak-anak kita yang masih kecil-kecil, ya, yang kadang kita maunya seperti ini tapi tidak sesuai dengan kondisi anak, ya. Anak ternyata berbuat yang kebalikannya dengan apa yang kita inginkan. Kita sudah rapi-rapi, udah beres-beres, ternyata beberapa menit kemudian anak-anak sudah berantakin lagi. Kondisi kita capek, kondisi kita lelah, tapi anak-anak masih on nih energinya, berantakin lagi, berbuat ulah lagi, sehingga itu yang terkadang menguras energi, menguras pikiran kita, ya. Nah, ibu-ibu, saya sendiri juga mengalami. Saya punya anak 4, kemudian yang paling besar usia 6 tahun, yang paling kecil usia 1 tahun. Itu tidak menutup kemungkinan, ya, setiap hari kita mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian kita masih mengurus anak-anak, ya, tanpa asisten rumah tangga, pasti kita merasakan capek. Nah, pas capek itu rentan dengan yang namanya emosi. Namun ada beberapa tips dan trik ala saya, ya pemirsa, agar kita mampu mengendalikan, menahan emosi agar tidak berlebihan. Karena kalau kita berlebihan nanti ujung-ujungnya pasti menyesal. Yang namanya emosi itu pasti nanti ke badan itu rasanya tidak enak, rasanya pasti nanti capek, rasanya lelah, rasanya pusing, karena semua energi kita terkeluarkan untuk yang namanya marah, emosi, seperti itu. Ikuti terus, ya pemirsa, dan semoga bermanfaat tips dan trik dari saya. Nah, tips yang pertama adalah ingat bahwa mereka adalah anak kita, ya. Mereka adalah darah daging kita, bukan anak orang lain. Jadi kenapa sama anak-anak kita marah, ya? Kalau waktu pas kita belum punya anak, ya Allah berikanlah saya anak, minta keturunan. Sekarang setelah Allah kasih, kasihan dong kalau kita marah-marah terus, ya, kepada mereka. Dan yang kedua, tips yang kedua adalah usia kita dengan anak kita tentunya terpaut sangat jauh, ya. Kita, ya, sudah memakan asam, manis, asinnya dunia kayak apa. Sedangkan anak kita yang usianya 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mereka baru sedikit sekali merasakan pengalaman di dunia itu seperti apa, ya kan? Lantas tentu saja kalau kita terlalu berlebihan emosi, terpancing dengan anak-anak, yang terlalu itu sebenarnya kita, bukan anak kita. Dan yang ketiga adalah penjelasan. Anak-anak itu butuh yang namanya penjelasan. Terkadang apa yang mereka lakukan tuh mereka nggak tahu kalau itu tuh salah atau betul. Tetapi karena kita sudah emosi, yang keluar adalah perkataan-perkataan dengan nada tinggi, sehingga anak-anak tidak bisa menyerap informasi ataupun hal-hal alasan kenapa kita bisa marah, kenapa kita bisa emosi dengan anak-anak. Justru dengan penjelasan, dengan kepala dingin, kita jelaskan kenapa kita gak suka, kenapa kok anak-anak bisa bikin ibunya jengkel. Itu justru bisa lebih diterima daripada kita marah-marah dengan emosi tinggi, dengan nada-nada menyentak-menyentak, membentak-bentak. Itu sangat tidak nyaman bagi anak. Dan hindari bermain tangan atau berkata kasar kepada anak kita. Jangan mudah untuk mencubit, jangan mudah untuk menampar anak atau memukul anak. Aduh, diusahakan. Ini juga untuk pengingat diri saya, ya pemirsa, bukan untuk orang lain. Ini terutama untuk diri saya sendiri. Karena apa? Kalau kita sudah membiasakan, ya, bermain tangan atau berkata yang tidak baik, yang tidak terpuji kepada anak kita, ya, dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan, dikhawatirkan akan menjadi sesuatu hal yang biasa, sehingga bagi kita
Ketika kita emosi, kalau itu bermain tangan dan berkata kotor sudah biasa, justru kita tidak akan keluar dari kebiasaan seperti itu. Kita merasa nyaman, kita merasa sudah sehari-hari seperti itu. Nah, justru itu memberikan efek yang tidak bagus untuk anak, dan anak akan mencontoh, lambat laun akan melihat bahwa orang tuanya ketika marah, oh seperti itu bermain tangan, oh seperti itu berkata kotor. Jadi jangan sampai anak-anak kita meniru apa yang kita lakukan. Dan selanjutnya, yuk mari kita bentengi diri kita dengan banyak-banyak berzikir, dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah yang serius, agar Allah memberikan kemudahan untuk kita seorang ibu rumah tangga, untuk menghandle anak-anak kita di rumah, agar kita bisa bersabar. Meskipun bersabar itu tidak mudah, tetapi kalau kita tidak mengusahakan ya tidak akan bisa, begitu ya. Jadi semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk mengurus anak-anak kita. Dan itu tadi ya pemirsa, tips-tips yang saya coba share ke pemirsa, semoga bermanfaat, dan mohon ditunggu video-video selanjutnya mengenai tips-tips yang lain dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.